Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Yasha Ibrahim, tempat di mana kita akan menggali hikmah kehidupan, berbagi pengetahuan, dan menambah wawasan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama saya, Yasha Ibrahim, kita akan memasuki dunia yang penuh inspirasi dan pelajaran berharga. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama, dan langkah itu ada di sini. Ayo, kita mulai. Jakarta, pukul 10 pagi. Langit mendung, menggantung rendah di atas gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk jalanan. Di sebuah kafe kecil di bilangan Kuningan, seorang mahasiswi bernama Laras Putri duduk gelisah. Ia baru saja selesai mengikuti ujian akhir semester, dan kini ia diajak bertemu oleh pacarnya yang baru dikenal seminggu, Tegar. Tegar adalah tipe pria yang menawan, licin bicara, dan selalu tampak seperti menyimpan sesuatu. Hari ini, ia meminta Laras untuk melakukan satu hal kecil, mengantarkan koper ke Hotel Grand Merdeka. Koper ini penting banget, Laras. Cuma taruh di lobi hotel dan bilang namamu aja. Nanti ada yang ambil, ujar Tegar sambil tersenyum, menyodorkan koper hitam yang tampak berat dan asing. Laras menolak. Firasatnya buruk, tapi Tegar memohon, bahkan mengancam akan pergi dan meninggalkannya jika ia tidak membantu. Dengan perasaan ragu dan dada yang sesak, Laras akhirnya mengangguk. Sesaat setelah ia masuk ke lobi hotel dan menyebut namanya ke resepsionis, 4 pria berbadan besar dengan jas hitam datang mendekat. Mereka bukan staf hotel, mereka adalah orang-orang bersenjata. Laras berteriak, namun tak sempat kabur. Ia diseret, dibekap, dan dimasukkan ke dalam lift bawah tanah, di tempat yang gelap, dingin, dan tak berbau kemanusiaan. Di sana, ia bertemu Tuan Wang, seorang mafia besar dari jaringan narkotika internasional yang berkedok pengusaha properti asal luar negeri. "Kamu sekarang bagian dari kami, Laras," ujarnya dengan suara dingin. "Kau akan bawa sesuatu yang sangat berharga di dalam tubuhmu." Tubuh Laras tergeletak di lantai beton dingin, matanya kosong, pikirannya kacau. 4 pria bertubuh kekar berdiri mengelilinginya. Salah satunya membawa pisau bedah dan sarung tangan lateks. Tanpa banyak kata, mereka membius Laras. Ketika ia sadar, ia sudah berada di sebuah kamar sempit, dengan lampu redup menggantung di atas kepala. Rasa perih menusuk perut bagian bawahnya. Ia mencoba duduk dan baru menyadari ada sesuatu di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, Tuan Wang datang bersama seorang pria berjas putih. "Kami menanamkan satu paket CPH4 di perutmu, zat sintetis yang sangat kuat, lebih berharga dari emas atau nyawa. Kau hanya perlu membawanya ke Hong Kong. Jika berhasil, kau bebas." Laras tak diberi pilihan. Paspornya diambil, tubuhnya dirantai dengan alat pelacak. Ia hanyalah salah satu dari beberapa kurir manusia yang digunakan sindikat untuk menyelundupkan zat terlarang itu. Namun, takdir berkata lain. Beberapa jam kemudian, dalam perjalanan menuju bandara, Laras dibawa ke sebuah gudang tua oleh preman lokal yang mencoba memeras uang dari kelompok Wang. Mereka memukulinya parah. Salah satu tendangan keras mendarat tepat di perutnya. Paket di dalam tubuh Laras pecah. Seketika, tubuhnya kejang, napasnya tercekat. Dunia berputar. Ia merasa seperti tenggelam dalam lautan cahaya. Otot-ototnya menegang hebat, dan dalam waktu singkat, semua suara di sekitarnya menjadi pelan, seperti diputar lambat. Laras berdiri, namun kini matanya berbeda. Matanya memandang tajam, dingin, dan penuh kesadaran. Ia mulai melihat segala sesuatu dalam struktur angka dan aliran energi. Ia bisa memprediksi gerak lawan, bahkan sebelum mereka bertindak. Dalam hitungan detik, ia menjatuhkan 2 orang preman tanpa senjata. Hanya dengan gerakan refleks, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kemampuan otaknya meningkat. Gudang tua di pinggiran Jakarta itu kini sunyi. Tubuh-tubuh tak berdaya, para preman berserakan. Laras berdiri di tengah ruangan, napasnya pelan tapi stabil, seolah baru saja selesai melakukan latihan ringan, bukan perkelahian brutal. Ia meraba pelipisnya. Hawa panas mengalir dari dalam kepalanya.
seperti ada energi listrik yang menyala. Namun, bukan sakit yang ia rasakan melainkan kesadaran penuh. Dalam beberapa menit, ia menyusun kembali semua kejadian, setiap detik, setiap kata, hingga arah angin yang bertiup tadi. Semua tertata rapi di dalam pikirannya. Bahkan ia bisa mengingat momen ketika ia masih bayi. Sesuatu yang tidak masuk akal bagi manusia biasa. Dia meraih ponsel salah satu penjaga. Tangan kanannya bergerak cepat, membuka sistem pengaman dan mengakses jaringan dalam hitungan detik. Jari-jarinya mengetik seperti seorang hacker profesional. Padahal, Laras adalah mahasiswa seni rupa, bukan teknologi. Suaranya bergumam pelan. Aku bisa membaca data digital hanya dengan melihatnya. Dalam waktu singkat, Laras melacak informasi tentang CPH4, zat kimia yang bocor dalam tubuhnya. Ia membaca ribuan halaman jurnal medis dan riset internasional dalam waktu beberapa menit. Zat itu awalnya adalah senyawa sintetis yang dikembangkan dari enzim langka dalam tubuh ibu hamil. Namun versi buatan ini jauh lebih kuat. Fungsinya bukan hanya mempercepat perkembangan otak, tapi mendorong sel-sel manusia ke titik evolusi yang belum pernah tercapai. CPH4 membuat otaknya bekerja di atas kapasitas normal, sekarang mencapai 20%, dan itu baru permulaan. Tubuh Laras pun mulai menyesuaikan diri. Luka di perutnya sembuh dalam hitungan jam. Matanya mulai menangkap gelombang cahaya yang tak terlihat oleh manusia biasa. Ia bisa mengubah denyut jantung, memperlambat sistem metabolisme, dan merasakan medan elektromagnetik di sekelilingnya. Ia tahu, waktunya tak banyak. Zat ini akan terus berkembang dalam dirinya, bisa menjadi kekuatan atau kehancuran. Maka ia pun mengambil satu keputusan, memburu Tuan Wang dan mencari sisanya. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi bila otaknya bekerja 100%. Jakarta berubah menjadi ladang pencarian. Laras, kini dengan kesadaran dan kemampuan otak 28%, bergerak cepat. Ia tak lagi berpikir seperti manusia biasa. Ia membaca gelombang suara, gerakan tubuh, bahkan kebohongan dari nada napas seseorang. Langkah pertama, mencari lokasi markas Tuan Wang, pria yang mengubah hidupnya. Dengan satu kunjungan ke kantor imigrasi di daerah Kuningan, ia menyamar menjadi pegawai dengan membobol sistem dan menyisipkan data palsu dalam waktu 3 menit. Dari sana, ia mendapatkan daftar perjalanan orang-orang yang terhubung dengan nama Wang. Ternyata sindikat itu memiliki jaringan sampai ke Surabaya dan Batam. Laras mengejar jejaknya ke Surabaya. Di kota pelabuhan itu, ia menyelinap ke sebuah gudang milik perusahaan ekspor fiktif. Dari luar, tampak seperti tempat penyimpanan barang, tapi di dalam, laboratorium ilegal tersembunyi di balik dinding besi. Aroma bahan kimia menusuk hidung. Mesin-mesin canggih berdengung pelan, dan pria-pria bersenjata berjaga di setiap sudut. Tanpa ragu, Laras masuk. Dengan kemampuan prediksi gerak dan refleks luar biasa, ia melumpuhkan 7 penjaga hanya dengan tangan kosong dan senjata yang ia rebut saat bergerak. Tak ada suara tembakan, hanya tubuh-tubuh ambruk dalam diam. Di ruang pusat laboratorium, ia menemukan dokumen-dokumen, riset, dan satu nama yang terus muncul. Dr. Guntur Rahmadika, ahli biosintetik asal Bandung, yang diduga menciptakan versi buatan CPH4 untuk kepentingan sindikat. Laras menyimpan semuanya, tapi sebelum pergi, ia meninggalkan satu pesan digital di sistem mereka. Saya akan datang, dan saya akan ambil kembali tubuh saya, El. Malam itu, Laras menatap cermin kamar hotel murah tempat ia menginap. Wajahnya masih sama, tapi matanya sudah berbeda. Ia melihat struktur saraf di balik kulitnya. Mendengar denyut listrik di tiang lampu luar kamar, ia bukan lagi hanya manusia, tapi ia juga belum sepenuhnya makhluk baru. Dan waktu terus berjalan. Bandung, kota sejuk yang kini menjadi ladang eksperimen diam-diam. Laras tiba di sana lewat malam gelap yang diselimuti kabut tipis. Wajahnya disamarkan. Langkahnya ringan, namun pasti. Otaknya kini sudah mencapai 36% kapasitas. Dia dapat menyerap semua informasi dari lingkungan, hanya dalam sekejap pandang. Sasarannya, Dr.
Guntur Rahmadika, pria parubaya dengan reputasi ganda di dunia resmi. Ia mantan dosen farmasi molekuler. Di bawah tanah, ia pencipta CPH4 sintetis untuk para bandar. Laras menemukan rumahnya di pinggiran Dago Atas, tersembunyi dalam villa sederhana yang dikawal dua pria bertampang preman. Tapi Laras tak masuk lewat pintu. Ia hanya menyentuh kabel listrik di luar pagar, dan dalam 30 detik, seluruh sistem pengaman mati. Ia muncul di depan DR, Guntur seperti bayangan. "Saya butuh jawaban," kata Laras, dingin. DR Guntur terkejut, mundur perlahan, tapi ia tahu siapa yang sedang berdiri di hadapannya. "Kau, salah satu kurir. Tapi, seharusnya kau sudah mati." Laras mendekat. "Saya hidup, dan otak saya berkembang." Dengan tekanan pelan dari jemarinya, Laras memaksa saraf motorik DR Guntur untuk diam. Ia tak menyakitinya, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa dia bisa menghentikan tubuh seseorang hanya dengan menyentuhnya. Mereka berbicara selama berjam-jam. DR Guntur mengakui semuanya, bahwa CPH4 adalah hasil penggabungan enzim. Perkembangan janin dengan rekayasa atom nano menciptakan efek regenerasi dan evolusi saraf manusia. Tapi dosis yang bocor dalam tubuh Laras jauh melebihi rencana. "Itu bukan hanya memperkuatmu," kata Guntur. "Itu akan mengubahmu menjadi sesuatu yang mungkin tak lagi manusia." Laras tergiung. Ia mulai merasa berbeda. Waktu tak lagi terasa linier. Ia bisa mengingat masa depan seolah-olah itu kenangan. Ia melihat bayangan dirinya sendiri berdiri di masa yang belum datang. Tapi satu hal masih membebaninya. "Aku kehilangan rasa takut," bisik Laras, "tapi juga kehilangan rasa." Ia mulai bertanya, jika ia terus berkembang, apa artinya menjadi manusia? Laras duduk sendirian di atap sebuah gedung tua di Bandung, memandangi kerlip lampu kota yang berpendar dalam gelombang elektromagnetik yang kini bisa ia lihat seperti warna-warni baru. Otaknya kini bekerja di 52% kapasitas. Dunia tak lagi terasa padat. Ia bisa membaca jaringan komunikasi udara, mendengar pembicaraan lewat tembok, bahkan menghentikan sinyal internet hanya dengan tatapan. Namun bersama kekuatan itu, datang kehampaan. Ia tak lagi merasa lapar, ngantuk, atau bahkan sedih. Semua emosi perlahan memudar, digantikan oleh kesadaran penuh yang tak mengenal lelah. Ia bisa memprediksi gerakan orang 3 detik sebelum terjadi. Bisa membaca sistem tubuh manusia seperti membuka buku. Tapi, ketika ia memeluk ibunya lewat telepon video, ia tak merasakan apa-apa. Itulah momen ia sadar. Ia sedang kehilangan dirinya. Sementara itu, Tuan Wang dan sindikatnya telah menyadari bahwa Laras masih hidup dan jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Mereka mengirim pemburu bayaran ke seluruh Jawa, menyebar wajah Laras ke jaringan gelap dengan label target utama, tangkap hidup atau mati. Namun, Laras tahu lebih dulu. Dengan pikirannya, ia mengakses satelit, melacak setiap pergerakan kelompok Wang, dan menghentikan konvoi mereka di perbatasan Cirebon. Hanya dengan meretas sistem rem mobil, 7 mobil meledak bersamaan. Tapi, dia tak merasa bangga, hanya kosong. Di salah satu malam yang hening, ia menciptakan sebuah perangkat dari logam bekas, sirkuit komputer, dan jaringan biologisnya. Sendiri sebuah alat kecil yang mampu menyimpan data sel otak manusia. Ia mulai merekam dirinya sendiri, menyimpan ingatannya, kenangannya, emosinya. Sebelum semua lenyap, Laras tahu, jika kapasitas otaknya terus meningkat, ia tak hanya menjadi makhluk yang berbeda. Ia akan menjadi sesuatu yang tidak bisa kembali. Otak Laras kini menyentuh 64% kapasitas. Ia tak lagi sekadar manusia. Ia bisa mengubah struktur tubuhnya, menyembuhkan luka hanya dengan niat, dan berjalan di antara orang-orang tanpa terdeteksi. Seperti bayangan yang terbuat dari data dan cahaya. Namun, dalam keheningan pikirannya, satu pertanyaan terus membayang. Apa gunanya semua ini jika aku tak lagi tahu bagaimana rasanya mencintai, menangis, atau tertawa?
Laras memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir, mencari ayahnya yang telah lama hilang dan diyakini meninggalkan keluarga mereka sejak Laras berusia 5 tahun. Bukan karena ingin rekonsiliasi, tapi untuk melihat apakah sisa rasa kemanusiaannya masih ada? Apakah hatinya masih bisa bergetar oleh pertemuan darah dagingnya sendiri? Dengan kemampuan pelacakan biometrik, ia menemukan pria itu di sebuah dusun kecil di kaki Gunung Merapi, bekerja sebagai tukang kayu tua yang hidup sederhana. Namanya Bapak Wiryo. Saat Laras berdiri di hadapannya, pria itu tak mengenalinya, tapi Laras melihat getaran tulus dalam detak jantungnya dan air mata jujur yang jatuh saat ia mendengar namanya disebut. "Aku, Laras, anakmu," katanya. Wiryo menatapnya. "Kau tumbuh jadi orang hebat, ya?" Seketika, tubuh Laras melemah. Emosi yang nyaris punah dalam dirinya seperti melonjak keluar, menghantam dinding-dinding, logika dan kekuatan. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, air matanya jatuh, bukan karena kesedihan, tapi karena ia sadar ia masih manusia. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Di kejauhan, suara helikopter dan deru kendaraan tempur mendekat. Tuan Wang dan anak buahnya menemukan lokasi. Laras, mereka tak peduli tempat itu desa kecil. Mereka ingin menghancurkan semuanya. Laras tahu, ia harus memilih. Melawan dan menghancurkan mereka semua, atau pergi, meninggalkan ayah yang baru ia temukan kembali demi melindungi yang tersisa dari dirinya. Ia mengecup dahi ayahnya. "Maafkan aku, Pak. Aku harus jadi sesuatu yang lebih dari ini." Dan dalam sekejap, tubuh Laras menghilang, berubah menjadi partikel cahaya yang melesat ke langit malam, menyatu dengan sistem informasi dunia. Laras kini bukan lagi manusia biasa. Otaknya telah mencapai 80% kapasitas, dan tubuhnya telah sepenuhnya berubah. Ia tak lagi berjalan seperti orang lain. Ia mengalir di antara data dan gelombang elektromagnetik, menghilang dan muncul hanya dalam sekejap. Setiap pikiran yang muncul dalam benaknya membentuk dunia di sekitarnya, dan ia bisa meretas semua sistem informasi di dunia dalam hitungan detik. Namun, meski mampu mengendalikan segala hal di dunia digital dan fisik, ia kehilangan pegangan terhadap waktu. Laras mulai menyadari bahwa ia telah melampaui batas manusiawi. Ia bisa mengakses memori masa depan, melihat kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi, dan merubah arah jalannya. Semua itu, meskipun luar biasa, membuatnya merasa semakin terasing. Setiap momen yang ia lewati terasa seperti bayangan tanpa makna. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak, duduk di tempat sepi di kota Jakarta. Dari sana, ia mulai merencanakan langkah terakhirnya untuk mengakhiri eksistensi CPH-4 dan menghancurkan sindikat yang telah mengubah hidupnya. Sebelum kekuatan ini menguasainya sepenuhnya, Laras mengumpulkan informasi, memetakan seluruh jaringan Tuan Wang, dan menargetkan tempat yang paling kuat, laboratorium utama CPH-4 yang tersembunyi di Jakarta Utara. Di sana, Dear Guntur dan Tuan Wang berencana untuk menyuntikkan lebih banyak orang dengan zat itu dan mempercepat evolusi manusia ke titik yang tidak bisa dibalik. Tapi bukan hanya Tuan Wang dan anak buahnya yang harus dihadapi. Laras, semakin tinggi kapasitas otaknya, semakin sulit baginya untuk menjaga kemanusiaannya. Setiap pertempuran fisik yang ia lakukan dengan memecahkan tulang, menghancurkan tembok, dan mengalahkan pasukan bersenjata hanya semakin mengaburkan batas antara mortalitas dan kekuasaan. Laras berdiri di depan gedung laboratorium yang dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Ia memanfaatkan kekuatan otaknya untuk memanipulasi sistem keamanan, membuat para penjaga jatuh tak berdaya sebelum mereka menyadari kehadirannya. Namun, ketika ia berhadapan langsung dengan Tuan Wang, kekuatannya mulai terpecah. "Tuan Wang, semua ini harus berakhir. Kamu menciptakan monster ini untuk keuntungan pribadi. Tapi sekarang, kamu harus bertanggung jawab," ujar Laras dengan suara yang tidak lagi terasa manusiawi. Tuan Wang tersenyum sinis. "Kau memang hebat, Laras. Tapi kamu tidak tahu apa yang kau bawa. Kami hanya memulai apa yang harusnya dilakukan
manusia mendorong evolusi. Laras mengerutkan kening. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Semua yang telah ia pelajari seluruh kekuatannya harus dihentikan agar dunia tidak jatuh ke dalam kekuasaan orang-orang seperti Tuan Wang. Wang, dengan satu keputusan yang berat, ia meretas sistem inti laboratorium dan menyebarkan virus yang menghancurkan seluruh jaringan CPH4 di dunia. Saat virus itu bekerja, dunia seakan membeku. Semua data, semua rekaman, semua sisa eksperimen CPH4 yang tersebar di dunia terhapus dalam sekejap. Tuan Wang berteriak, marah, dan berusaha melawan. Namun kekuatan Laras jauh melampaui apa yang bisa ia bayangkan. Dengan satu klik, seluruh jaringan sindikat itu runtuh, dan semua informasi tentang CPH4 menghilang, terhapus dari realitas. Laras berdiri di tengah reruntuhan. Tubuhnya mulai merasakan kelelahan, keheningan yang datang setelah ledakan besar. Ia tidak tahu apakah itu berarti ia menang atau kalah. Yang ia tahu, ia tak lagi bisa kembali menjadi manusia biasa. Namun, meskipun kekuatannya menghilang dan dunia kembali pada ketertiban, Laras akhirnya merasa ada sesuatu yang kembali ke dalam dirinya. Sebuah rasa yang hilang, harapan dalam keheningan. Laras merasakan dunia seperti baru lagi, seperti awal kehidupan. Ia tidak tahu apa yang akan datang setelah ini, atau apakah ia akan terus hidup sebagai sesuatu yang tak lagi manusia. Tapi yang pasti, ia telah mengubah dunia. Dan mungkin yang lebih penting, ia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Dengan cerita ini, Laras telah menempuh perjalanan panjang dari seorang mahasiswi biasa menjadi sosok yang mampu mengubah dunia. Dan pada akhirnya, kembali kepada dirinya sendiri. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir cerita kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini memberikan manfaat dan menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi lebih banyak ilmu dan hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.